Oke, sekarang kita ke kunci jawaban kelas 4 tema 4 halaman 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan halaman 83. Oke ya, kita mulai dari kunci jawaban halaman 77 dan halaman 78 di bagian Ayo Membaca. Nah, ini ada teks bacaan yang judulnya Hebatnya Dokter Kami. Mari kita baca. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kaku selalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa dimanfaatkan untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengarkan cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Ana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi tanggung jawab dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana, akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itu adalah teks bacaannya. Sekarang kita lanjutkan ke bawah. Di sini ada beberapa soal. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, soal nomor 1. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, ini adalah jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 2, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Soal nomor 3, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Nomor 4, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dr. Rana. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 79 di bagian Ayo Berdiskusi. Oke, kita ke bawah lagi ya.
Nah, di bawahnya gambar tadi ada soal, apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Ini dia jawabannya. Soal selanjutnya, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Oke, kita sekarang lanjut. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 80, 81, 82, dan halaman 83 di bagian Ayo Berlatih. Nah, ini ada Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar petak sawahnya. Oke, lanjut. Ini bacaannya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam kotak ini ya. Nah, jawabannya sudah saya sediakan di bawahnya ya. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 1. Gabungkan dua persegi panjang A dan B. Yang satu A, bangun gabungan apa yang terbentuk? Lanjut, soal 1B, hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru. Oke, lanjut ke 1C. Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut. Sekarang kita ke soal nomor 2. Coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, soal nomor 3. Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini silahkan bisa kalian baca sendiri ya untuk bacaan seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Nah, ini ada soal nomor 1. Hitunglah luas sawah Pak Udin. Soal nomor 2. Pada saat panen tiba biasanya setiap 100 meter kuadrat tanah menghasilkan 80 kg padi. Berapa berat padi yang didapat pada waktu panen? Soal nomor 3. Harga 1 kg padi adalah 5.500. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapatkan? Oke, soal nomor 4. Paman Udin ingin membeli sawah 200 meter kuadrat. Gambarlah kemungkinan bentuknya. Oh, ini adalah jawabannya. Oke ya, jawabannya sampai di situ dulu. Silahkan bisa kalian tulis jawaban-jawaban yang ada di video ini di lembar jawab kalian. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.